Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Kebahagiaan sebagai pengikut Kristus. Renungan oleh Frater Thomas Onggo Okar. Sahabat Cafe Rohani, pada bulan April 2020 ketika menjalani tahun pastoral, saya bersama Pastor Rekan berkeliling ke beberapa stasi untuk menyalurkan bantuan sembako bagi para lansia dan janda. Suatu ketika di salah satu stasi, kami mengirimkan bantuan untuk seorang janda tua yang hidup bersama dengan cucunya. Saat kami datang, beliau sangat gembira dengan mata berkaca-kaca. Saya sedikit heran mengapa ibu ini begitu gembira. Rupanya kebahagiaannya bukan karena sembako yang kami berikan. Beliau langsung mengajak saya ke ruang tamu yang begitu sederhana. Dia menunjukkan foto suaminya yang sudah lama meninggal. Sang janda ini mengatakan bahwa saya begitu mirip dengan suaminya dulu pada waktu muda. Akhirnya saya paham kebahagiaan sang janda ini. Ia begitu bersyukur karena secara tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk mengingat kembali kebersamaan dengan suaminya. Hal ini tidak terduga dan beliau merasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, hari ini kita juga melihat kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita bisa membayangkan sendiri bagaimana kita menjadi salah satu rasul pada saat itu. Mungkin kita akan kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap pribadi pasti punya pengalaman kebahagiaan tersendiri bersama Yesus. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat yang tidak terduga ini. Rahmat ini pasti memberikan kita kekuatan baru untuk menjalani hidup. Tapi yang harus diingat, pengalaman itu harus direfleksikan secara mendalam, bukan untuk dipamerkan. Dalam Injil, Yesus meminta kepada para rasul untuk tidak menceritakan apa yang terjadi sampai waktunya tiba. Yesus ingin mereka membatinkan pengalaman indah ini. Semoga dengan pesan Injil hari ini, kita semua semakin diteguhkan untuk menjadi pengikut Kristus yang taat dan juga setia. Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.